Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 10 kelas 9 semester 2, halaman 245 sampai 247. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah titik-titik. A. Nuklir, B. Batubara, C. Matahari, atau D. Minyak bumi. Baik Gen, sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya mengenai soal ini, ada baiknya langkah pertama dalam menjawab soal adalah memahami soal itu sendiri. Jadi di soal ini hal yang ditanyakan adalah mengenai apa sumber energi yang paling aman bagi lingkungan. Jadi ini termasuk soal pembuka yang mudah ya Gen, karena masalahnya sangat jelas menanyakan tentang apa. Jadi untuk rujukan kalian bisa temukan mulai dari halaman 206, 208, dan 219. Jadi langsung kita eksekusi soal yang pertama ini. Perhatikan penjelasan berikut. Berdasarkan opsi pilihan yang ada, maka energi yang paling aman digunakan dan tidak berpotensi mencemari lingkungan adalah energi matahari. Jadi mengapa matahari? Nah ya, sebab energi matahari sebagai sumber daya yang ramah lingkungan atau sumber daya terbarukan, dapat digunakan berulang kali dan tidak habis karena tergantikan secara alami. Jadi sumber energi terbarukan dapat menawarkan solusi energi yang lebih bersih daripada yang disediakan oleh sumber daya tak terbarukan. Seperti contohnya itu batu bara dan bahan bakar fosil. Oke kan? Dengan sederhananya kita tahu bahwa cahaya matahari mempunyai sinar yang dapat dijadikan energi ramah lingkungan karena tidak ada limbah yang mencemari lingkungan. Nah, sementara itu pemanfaatan seperti nuklir sebagai sumber energi ini menghasilkan produk sampingan berupa zat radioaktif, sedangkan batu bara dan minyak bumi ini menghasilkan polusi udara. Again, jadi kita bisa pilih opsi yang C, yaitu matahari. Lanjut ke soal nomor 2. Minyak mentah dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, kerosin, serta aspal. Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah tersebut adalah titik-titik. A. Penyaringan berdasarkan ukuran molekul. B. Penyaringan berdasarkan berat jenis molekul. C. Pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih. Atau D. Pemisahan berdasarkan kelarutannya pada pelarut tertentu. Begin. Soal 2 ini termasuk soal yang mudah karena rumusan masalahnya cukup jelas, yaitu menanyakan tentang apa prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah hingga dihasilkan beberapa produk jadi. Nah, untuk fokus kata kuncinya adalah yaitu mengenai pengolahan minyak bumi yang penjelasannya dapat kalian temukan di halaman 235 dan 236. Oke, langsung kita sikat soal nomor 2 ini. Prinsip dasar dalam pengolahan minyak mentah adalah dengan pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih. Jadi proses pemisahan berbagai jenis bakar dari minyak bumi dilakukan dengan menggunakan teknik pemisahan campuran berupa yang namanya destilasi, yaitu merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi produk minyak memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah dari situlah bisa kita dapatkan produk turunan dari minyak bumi seperti bensin, solar, dan aftur. Nah dengan demikian opsi yang bisa kita pilih untuk soal nomor 2 ini adalah yang C, yaitu berdasarkan pemanasan dan pemisahan berdasarkan titik didih. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3. Pembakaran batu bara sebagai sumber energi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Berikut ini yang merupakan dampak negatif pembakaran batu bara adalah titik-titik. A. Menyebabkan polusi udara. C. Menghasilkan zat radioaktif. C. Menghasilkan natrium klorida. Atau D. Menyebabkan pencemaran tanah. Baik, karena sebelumnya
Gen Sukses sudah pahami soal ini terlebih dahulu, maka ada sedikit kejanggalan yang ditemukan pada soal ini. Jadi soal yang Gen Sukses tampilkan ini sama persis dari buku pegangan IPA. Nah, hanya saja jika soal ini dipakai, maka opsi pilihan jawabannya akan tidak sesuai dengan jawaban dari soal yang dimaksud. Yang mana soal ini sebenarnya menanyakan mana pernyataan yang bukan dampak negatif dari pembakaran batu bara. Loh, kenapa berubah jadi ada tambahan kata yang bukan? Ya, karena opsi ini ada 3 yang merupakan dampak negatif dari pembakaran batu bara. Kalau kita pilih salah satu, berarti kan opsi lain bisa dianggap salah. Makanya paling relevan soal ini menanyakan tentang bukan dampak negatif. Tapi nanti jika mau lebih jelasnya, silahkan diskusi dengan guru kalian masing-masing ya. Oke, langsung kita eksekusi jawabannya. Berikut ini adalah dampak dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Pertama yaitu tentu mencemari tanah, air, dan udara. Jadi sebelum batu bara dibakar, proses produksi batu bara sehingga siap digunakan pun telah merusak tanah dan mencemari air serta udara. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur yang ketika dibakar akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida. Kemudian yang kedua yaitu mencemari udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Lanjut, ketiga yaitu permasalahan lain akibat pembakaran batu bara ini adalah adanya emisi zat radioaktif. Again, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih sebagai opsi yang bukan termasuk dampak negatif dari pembakaran batu bara adalah yang C, yaitu menghasilkan natrium klorida. Apa itu natrium klorida? Jadi ini merupakan bahasa lain dari garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari. Ini untuk jawaban soal nomor 3 dengan keterangan tadi yang pertama, yaitu ada penambahan berupa pernyataan mana yang bukan dampak negatif. Kita masuk ke soal nomor 4. Bentuk aplikasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan, baik sekarang maupun yang akan datang merupakan pengertian dari titik-titik. A. Bioteknologi, B. Bioremediasi, C. Teknologi modern, atau D. Teknologi ramah lingkungan. Bagian di soal ini menyangkut tentang konsep atau definisi dari suatu hal, yang mana istilah ini hampir dari lembaran pertama hingga lembaran akhir bab 10 selalu ada dan selalu dibahas. Jadi pada soal ini hal yang ditanyakan sudah jelas ya gen. Untuk kata kunci yang perlu dipahami adalah bentuk aplikasi teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ada penrujukan kalian bisa temukan pada rangkuman di halaman 243. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Didapatkan bahwa teknologi ramah lingkungan lah yang merupakan bentuk aplikasi teknologi dengan tujuan memberi kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, beberapa prinsip teknologi ini diantaranya adalah tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Again, jelas ya, untuk jawabannya kita bisa pilih opsi yang D, yaitu teknologi ramah lingkungan. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah titik-titik. A. Menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan. B. Memperhatikan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi. C. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Atau D. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Bagian masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Kali ini kita diminta untuk membahas tentang prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Di soal ini jelas yang ditanyakan adalah tentang mana pernyataan yang bukan termasuk prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Sehingga untuk menemukan jawabannya kalian bisa buka rujukan dari halaman 208. Oke, langsung kita sikat soal nomor 5 ini ya, walaupun sudah sangat jelas jawabannya yang mana. Tapi perhatikan penjelasan berikut. Berdasarkan rujukan dari halaman 208 yang ada ini, maka didapat prinsip-prinsip dari penerapan teknologi ramah lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan. Kedua, menggunakan sumber daya alam yang tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Ketiga, menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian, menjaga keberlangsungan lingkungan di masa yang mendatang dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Again, dengan demikian, opsi yang bukan termasuk prinsip dari penerapan teknologi ramah lingkungan adalah opsi yang D, yaitu menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Ini untuk jawaban soal dari nomor 5, yaitu D. Masuk ke soal nomor 6. Ini sudah setengah perjalanan untuk sesi pilihan ganda ini, kan? Jadi tetap semangat ya. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali A. Biofuel, B. Geothermal, C. Panel surya, atau D. Osmosis balik. Bagian soal nomor 6 ini termasuk soal yang cukup mudah ya, karena rumusan masalah dan kata kuncinya sangat jelas. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, ini cukup ada kata kecuali pada soal yang menunjukkan opsi mana yang bukan termasuk dari pernyataan di soal ini, kan? Oke, kalian bisa buka halaman 243 untuk menemukan pembahasan jawabannya. Jadi dapat diketahui bahwa contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi antara lain adalah teknologi biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga pasang surut air laut, tenaga angin, geothermal, hidrogen power, dan fuel cell. Nah, adapun untuk penjelasan masing-masing dari contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi ini dapat kalian temukan mulai dari halaman 211 sampai 221. Again, sehingga opsi yang kecuali atau bukan termasuk contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah opsi D, yaitu osmosis balik. Jadi osmosis balik ini termasuk juga ke dalam aplikasi teknologi ramah lingkungan, tapi di bidang lingkungan, jadi khususnya untuk pemurnian air. Oke, ini untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tumbuh-tumbuhan disebut titik-titik. A. Biofuel, B. Biogas, C. Fuel cell, atau D. Biopori. Bagian ini termasuk soal yang lagi-lagi cukup mudah karena kita bisa menganggap rumusan masalah yang ditanyakan sangat jelas. Begitu pula dengan kata kuncinya yang juga sangat jelas. Bagian, jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah mengenai disebut apakah teknologi penyedia energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam berupa tumbuhan. Jadi kata kunci di sini masih sama dengan soal nomor 6 sebelumnya, yaitu mengenai contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi. Oke, kalian bisa langsung jawab dengan menggunakan pembahasan atau rujukan dari halaman 211 gen. Nah, dapat diketahui bahwa biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang dapat diolah langsung dari bahan-bahan organik yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti itu tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, opsi yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu biofuel. Nah, kalian juga perlu garis bawahi untuk jangan sampai tertukar dengan opsi biogas ya, yang terkadang banyak yang menganggap istilahnya ini sama. Nah, kalau biogas sesuai di buku penjelasannya berkaitan dengan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Nah, karena di soal ini tidak ada disinggung tentang proses fermentasi apalagi bakteri, maka yang kita bisa pilih yaitu hanya opsi yang biofuel saja. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 7 gen. Masuk ke soal nomor 8. Keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Tidak menghasilkan gas SO2, B. Mudah dipasang dan dikembangkan, C. Tidak menghasilkan emisi rumah kaca, dan D. Menghasilkan listrik meskipun di malam hari. Again, lagi-lagi kita disuguhkan dengan soal yang mudah. Nah, gen sukses, kira kalian sudah pasti paham dengan maksud dari pernyataan di soal ini. Hal yang ditanyakan sudah jelas, yaitu mengenai yang bukan termasuk keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik
ini yang mana? Nah, kata kuncinya juga sudah jelas berkaitan dengan aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi melalui penggunaan sel surya atau solar cell, atau kalau di soal ini komponen yang disebut adalah panel surya. Oke, langsung kita bahas jawabannya melalui rujukan dari halaman 214. Jadi diketahui bahwa panel surya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan, dan tentunya listrik yang ada pada komponen dapat digunakan pada saat mendung atau di malam hari. Jadi dengan demikian opsi yang bisa kita pilih jika merujuk pada buku adalah opsi yang A, yaitu tidak menghasilkan gas SO2, yang mana ini bukan termasuk keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Lanjut ke soal nomor 9. Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan dalam bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik dilakukan dengan titik-titik. A. Geologi, B. Geopower, C. Geothermal, atau D. Geoelektrik. Bagian kita langsung jawab saja soal yang satu ini karena untuk rumusan masalah dan kata kuncinya juga sangat jelas. Jadi kita bisa gunakan rujukan dari halaman 218 buku pegangan IPA kalian. Dapat diketahui sesuai dengan namanya bahwa energi panas bumi atau energi geotermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Jadi secara sederhana, contoh mekanisme dari teknologi ini adalah sebagai berikut gen. Jadi panas bumi di bawah permukaan akan memanaskan air tanah. Nah, air ini kemudian menjadi uap yang menggerakkan turbin generator listrik. Nah, listrik ini akan dialirkan ke transmisi misalnya PLN untuk didistribusikan. Again, dengan demikian kita bisa pilih opsi yang C, yaitu geothermal. Untuk istilah-istilah lain yang dari opsi A, B, dan D ini kalian bisa cari sendiri ya. Oke? Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, gen. Jadi kita baca dulu soalnya sama-sama. Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah titik-titik. A. Bus dengan mesin diesel. B. Bus dengan mesin motor listrik. C. Pesawat dengan bahan bakar aftur. Atau D. Motor dengan bahan bakar minyak bumi. Bagian soal terakhir di sesi pilihan ganda ini cukup mudah karena sudah ada jawabannya di halaman 223. Jadi dapat diketahui bahwa bus atau mobil lain atau apapun kendaraannya dengan mesin motor listrik merupakan salah satu jenis kendaraan yang paling ramah lingkungan jika dibandingkan dengan ketiga opsi pilihan lainnya di soal nomor 10 ini. Bus dengan mesin diesel misalnya itu kan menggunakan solar, sama dengan bensin umumnya yaitu berasal dari minyak bumi yang kita sudah tahu dampak buruk penggunaan bagi kehidupan khususnya lingkungan karena banyak menghasilkan emisi. Nah, begitu pula dengan pesawat yang menggunakan bahan bakar aftur. Ini sama halnya dengan afgas. Aftur ini juga merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Oleh karena itulah, mobil listrik hadir karena memiliki beberapa keunggulan seperti mengurangi polusi udara, karena mobil ini tidak menghasilkan polutan sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Sehingga kita bisa pilih opsi yang B, yaitu bus dengan mesin motor listrik untuk soal nomor 10 ini. Kita sekarang masuk ke soal esai, gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, gen. Biar Gen Sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian di soal pertama sesi esai ini, hal yang perlu kalian pahami adalah mengenai apa itu biopori dan apa saja manfaat dari biopori bagi lingkungan. Nah, kenapa biopori ini cukup penting untuk dibuat? Nah, kita akan bahas jawabannya dengan menggunakan rujukan dari halaman 225. Jadi sedikit penjelasan, gen, bahwa lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara tegak atau vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Jadi ini beberapa manfaat biopori bagi
lingkungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat meminimalisir terjadinya banjir pada saat musim hujan. Kedua, dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Ketiga, dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Kemudian, dengan teknologi ini dapat menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah. Dan tentunya lubang-lubang resapan air ini sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk membuat yang namanya kompos, yakni dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa-sisa makanan. Jadi ini beberapa manfaat biopori bagi lingkungan. Kalian bisa tambahkan jika dirasa ada pernyataan yang kurang untuk jawaban dari gen sukses ini. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 2. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan energi? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Again, ini termasuk soal yang mudah karena soal yang satu ini sangat mudah untuk dipahami maksudnya. Dan gen sukses kira tanpa rujukan pun kalian sebenarnya sudah bisa menjawab langsung soal yang satu ini. Jadi, kita jawab saja dengan menggunakan rujukan jawaban dari halaman 233 dan sampai 234. Berikut ini jawabannya, Gen. Kalian bisa singkat lagi jawabannya atau bisa tambahkan sendiri jawabannya. Jadi pada dasarnya penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan merupakan salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan. Kemudian kita bisa dengan membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki, kemudian mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan, dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Kemudian yang poin ketiga yaitu mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari atau pada saat tidak digunakan. Kemudian di poin keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, maka penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Kemudian lanjut, yaitu poin kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Poin keenam, jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Poin ketujuh, memiliki peralatan rumah tangga yang hemat energi. Kemudian poin ke-8, jangan buang-buang kertas bekas begitu saja. Dan poin terakhir yang itu poin ke-9, yaitu menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Ini beberapa poin contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan untuk menghemat penggunaan energi. Untuk soal nomor 2, berikut ini ya penjelasannya, Gen. Jika dirasa kurang, bisa ditambahkan. Berikut soal nomor 3. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, menurutmu teknologi manakah yang lebih baik dikembangkan antara teknologi pengolahan minyak bumi atau batu bara dengan teknologi pengubahan energi angin atau air menjadi energi listrik? Jelaskan. Bagian ini soal sudah sangat jelas. Jadi langsung kita jawab saja dengan menggunakan rujukan dari halaman 216 sampai 218 untuk teknologi pengubah energi angin dan air pada pembahasan aplikasi teknologi ramah lingkungan, serta dari halaman 237 sampai 238 untuk teknologi pengubah energi dari pengolahan minyak bumi dan batu bara untuk aplikasi teknologi tidak ramah lingkungan. Jadi mana yang paling efektif dan efisien untuk dikembangkan? Simak penjelasan berikut, Gen. Dapat diketahui berdasarkan rujukan ini bahwa teknologi yang lebih baik untuk dikembangkan adalah teknologi pengubahan energi dari angin atau air yang menjadi listrik. Nah, energi angin atau air cocok digunakan karena termasuk energi yang dapat diperbarui dan jumlahnya yang melimpah di Indonesia. Hal itu menjadi alternatif utama untuk memperoleh energi guna menghemat ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi yaitu minyak bumi atau batu bara. Nah, hal tersebut juga dapat menjadikan pilihan sebab energi angin dan air ini lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah dan polutan bagi lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem dan kehidupan yang ada di sekitar. Ini untuk jawaban dari soal nomor 3, Gen. Kita masuk ke soal nomor 4. Bagaimana teknik pemurnian air secara sederhana? Buatlah skema alatnya dan beri penjelasan. Bagian
karena soal ini sudah sangat jelas dan jawabannya juga sudah ada di buku, jadi langsung Gen Sukses bahas saja dengan rujukan penjelasan dari halaman 227 dan skema alat pemurnian air sederhana yang bisa kalian gambar dari halaman 228. Oke, jadi dapat diketahui bahwa pemurnian air dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti ada pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabuk kelapa, dan juga ditambahkan dengan kapas atau kain katun. Jadi pada penjernihan air ini dilakukan proses penyaringan kotoran padat yang larut dalam air dengan tadi ada komponen pasir, kerikil, dan ijuk atau sabut kelapa. Kemudian nanti air yang tersaring kotorannya akan melewati komponen arang yang dapat mengurangi kuman-kuman dalam air. Jadi air kotor dapat dituangkan ke dalam tabung ini melalui bagian atas tabung. Nanti selanjutnya air akan mengalir pada bagian bawah tabung karena adanya yaitu gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan air luar. Jadi selama mengalir ke bagian bawah tabung, nanti setiap lapisannya akan dilalui oleh air akan mengalami proses penyaringan sehingga pada bagian bawah nanti penampungan air dapat diperoleh air yang bersih. Ini sesuai skema atau gambar yang bisa kalian lihat ini pada gambar 10.21 ini untuk membuat alat pemurnian air sederhana. Jadi skemanya adalah sumber air, kemudian pengendapan, penyaringan, dan nanti dihasilkan air yang bersih. Jadi ini secara sederhana atau secara ringkas untuk penjelasan mengenai teknik pemurnian air secara sederhana, Gen. Jadi jika dirasa kurang, kalian bisa tambahkan sendiri. Kita masuk ke soal esai terakhir, Gen. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Jelaskan potensi energi alternatif di Indonesia dan berikan contohnya. Bagian karena ini soal terakhir, jadi kita jawab dengan penuh semangat ya, karena tugasnya sudah hampir selesai. Jadi untuk soal terakhir ini, masalahnya adalah tentang bagaimana potensi energi alternatif di Indonesia dan bagaimanakah contoh penerapan energi alternatif yang bisa diterapkan. Adapun rujukan untuk soal terakhir ini kita dapat gunakan penjelasan dari halaman 208 dan tambahan penjelasan dari Mbak Google. Oke, langsung kita bisa jawab soalnya. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini. Sumber energi alternatif merupakan sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti sumber energi yang berbahan bakar konvensional. Jadi Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan potensi energi alternatif yang sangat besar. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Berikut ini adalah beberapa contoh potensi energi alternatif yang dimiliki oleh Indonesia. Pertama, energi alternatif air. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan potensi sumber daya air yang sangat besar. Kedua, energi alternatif angin. Nah, ternyata Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya angin yang cukup besar. Jadi 3 wilayah Indonesia yang potensinya besar itu adalah Sukabumi, Garut, Lebak, dan Pandeglang. Kemudian ketiga yaitu energi alternatif matahari. Nah, Indonesia adalah negara dengan potensi energi matahari sangat besar karena letak wilayahnya yang berada di garis khatulistiwa. Kemudian energi alternatif panas bumi. Jadi Indonesia juga negara yang dianugerahi potensi panas bumi yang besar karena kita tahu Indonesia ini banyak terdapat yang namanya gunung-gunung berapi. Oke. Kelima, yaitu energi alternatif gelombang laut. Nah, Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan wilayah laut terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian yang keenam, energi alternatif pasang surut laut yang juga masih berkaitan dengan laut. Indonesia juga memiliki potensi energi alternatif pasang surut. Kemudian yang ketujuh, ada energi alternatif biofuel. Jadi kita tahu sendiri bahwa wilayah daratan yang luas membuat Indonesia juga memiliki potensi energi alternatif biofuel yang besar. Ini untuk jawaban dan pembahasan di soal nomor 5 ini yang merupakan soal esai terakhir kita dan penutup soal di uji kompetensi ini, Gen. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban IPA SMP uji kompetensi bab 10 kelas 9 semester 2 halaman 245 sampai 247 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa
di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.